Terbuat dari apa sih Bapak Presiden Jokowi, Presiden ke-7, Presiden 2 periode? Ya, dia yang selalu dihina, disebut PKI, disebut Gerwani, disebut anti asing, disebut anti asing, ya, disebut terakhir ini disebut korupsi terbesar, tokoh korupsi terbesar, ya, dan disebut juga ijazah palsu, banyak yang ditujukan kepadanya. Tetapi semua perjalanan Jokowi kan tidak perjalanan dia sendiri. Kalau masalah ijazah palsu, kan ada KPU, ada Bawaslu, dan ada partainya. Ya, partainya. Kenapa partainya tidak membela ini? Atau partainya tidak menyelidiki ini kalau memang Jokowi ijazah palsu? Gue takutnya setelah mereka tidak sejalan lagi, jangan-jangan mereka ikut-ikutan mengatakan telah dibohongi oleh Jokowi bahwa ternyata Jokowi ijazah palsu. Hah? Tetapi untuk semuanya itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi? Dia hanya berkata, itulah bagian demokrasi. Ya, dibuktikan sajalah, kan? Begitu dia bilang. Terbuat dari apa hatinya beliau ini? Ya. Sementara kita tahu di negara ini, jangankan anak presiden atau anak gubernur, bupati dan keluarganya pun jangan sampai tersinggung, atau camat, ya, dan itu ASN juga ada yang melakukan penghinaan. Bagaimana proses hukumnya? Hah? Atau apa? Apa yang dilakukan oleh anak-anak pejabat yang terlibat kekerasan? Kita tahu bagaimana proses hukumnya. Itu artinya apa? Hah? Itu artinya apa? Mereka yang memproses hukum, para pejabat-pejabat ini yang terlibat dengan pejabat-pejabat ini, berpikir berkali-kali. Bahkan yang terakhir ada yang bebas sekalipun sudah menghilangkan nyawa orang. Katanya tidak ada kesalahan. Ya. Tapi kemudian terbukti bahwa ada uang mengalir. Maksud saya menyampaikan semua itu adalah, ya, Presiden Jokowi, Presiden ke-7, ya, dia Presiden 2 periode. Dia punya kuasa besar, dia punya power di negara ini. Kalau dia mau, masa pemerintahan seperti di Orde Baru bisa saja terjadi. Ya, orang-orang berseberangan dengan pemerintah, kita tahu nasibnya seperti apa. Tetapi tidak, ini era reformasi, kebebasan berdemokrasi, kebebasan berpendapat, tapi malah kebebasan untuk menghakimi, untuk menuduh seseorang, bahkan seorang presiden pun. Ya. Jadi saya rasa benar yang dikatakan oleh Bambang Pacul, ya, bahwa Jokowi adalah orang baik. Maka ketika melawan orang baik, pemilu 2024 telah menjawab siapa yang didukung Jokowi menang telak. Dan begitu juga dengan dia yang menjadi presiden 2 periode. Ya. Bahkan kebaikan dia telah menjadikan Prabowo presiden ke-8. Maka jika sekarang saya yakin sekalipun nanti ada kasus hukum terhadap Jokowi, apakah itu dikriminalisasi atau segala macam karena dia bukan presiden lagi, saya yakin presiden ke-8 Prabowo akan ada di belakang membantu beliau. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Jokowi selama ini, itulah juga menjadi modal beliau, sehingga setiap tuduhan yang disampaikan kepadanya, yang ditujukan kepadanya, dia hanya menjawab dengan senyuman dan kata-kata singkat, buktikan saja. Seperti yang dilakukan oleh mereka ini, ya, mereka yang ketakutan atau fobia terhadap Jokowi, atau mungkin benci terhadap Jokowi, ya, karena rilisnya OCCRP langsung Guntur Romli bilang ke KPK,
tolong usut Jokowi. Terus Ray Rangkuti dan kawan-kawannya melaporkan Jokowi karena rilis CCRP. Tetapi begitu CCRP mengkonfirmasi ya bahwa tidak ada, mereka punya bukti bahwa Jokowi korupsi, mereka tutup telinga. Mereka tutup telinga. Yang mereka butuhkan hanya rilis itu. Yang mereka butuhkan adalah penilaian buruk terhadap Jokowi. Ya. Sementara apa yang dilakukan semasa pemerintahan Jokowi, pembangunan, pemerataan harga, ya, itu dianggap tidak ada. Itu dianggap bahwa itu memang sudah kerjaannya, kan begitu. Jadi hal-hal yang baik dianggap memang itu yang harus dilakukan. Jadi menurut saya sudahlah, ya. Kalau memang kita tidak lebih baik dari Jokowi, kalau memang kita tidak lebih baik dari Jokowi, sudahlah. Tak perlulah munafik. Tak perlulah munafik merasa paling benar, merasa paling baik, ya. Lihatlah, adakah kita yang mampu menahan diri ketika dihina seperti hinaan yang diberikan kepada Bapak Joko Widodo? Ada yang mampu? Gak ada yang mampu. Gak ada yang mampu menahan diri ketika direndahkan seperti itu. Jangankan dia, ya, jangankan, bukan hanya dia maksud saya yang direndahkan, anaknya, istrinya juga, Ibu Iriana ikut juga jadi sasaran, menantu, cucunya Etes juga jadi sasaran. Gue bingung nih, kebencian apa yang ada dalam hati mereka ini? Apa yang menjadikan kemenangan bagi Jokowi? Ya? Apa yang menjadikan bagi saya merespon baik terhadap Jokowi? Yaitu dia tidak pernah memberikan penilaian buruk terhadap mereka yang menilai dia buruk. Dia tetap tersenyum. Dia tetap tersenyum dan tenang. Tidak ada teriakan. Tidak ada teriakan. Hanya senyuman. Kalau ada yang mampu menahan emosi, sebagaimana Jokowi tetap tenang di saat dia direndahkan, dihina, bolehlah menjadi pemimpin berikutnya di negara ini. Silahkan komen, apakah Anda bisa sesabar Jokowi? Apakah kita bisa sesabar Jokowi ketika dihina? Ya, seorang penjahat pun, seorang pembunuh pun tak ingin dikatakan dia pembunuh. Seorang pencuri pun tak ingin dia diteriak-teriakin pencuri. Seorang tunasusila pun tak ingin dia disebut tunasusila. Ya, apalagi mereka yang telah berbuat terhadap bangsa ini. Tetapi sekalipun begitu, Jokowi tetap tersenyum. By the way, saya bukanlah buzzer dan saya juga bukan siapa-siapa. Saya hanya rakyat biasa yang melihat perkembangan politik di negara ini. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Terima kasih.